Race di Valencia ibarat break the spell. Ini kutukan yang udah dihilangkan oleh Ducati dan tim Italia, khususnya rider Italia. Setelah 50 tahun, akhirnya kombinasi dahsyat antara si pengendara dan yang dikendarai terpecahkan. The winner is Francesco Bagnaia, orang Italia mengendarai Ducati yang mana pabrikan Italia. Welcome back to Accelerate, tempat dimana kita ngebahas tentang akselerasi, khususnya mobil. Tapi kali ini gue pengen bahas tentang MotoGP, karena baru aja kita menyaksikan what a race yang hebat banget, penentuan antara Quartararo dan Bagnaia dalam mencapai puncak klasmen untuk menjuarai kejuaraan dunia MotoGP. Who's the winner? Kalian semua tahu, Francesco Bagnaia. Dengan pemecahan beberapa rekor dunia, salah satunya adalah dia rider yang bisa comeback tercepat dengan selisih poin 91 poin. Dia bisa catch up lagi naik ke atas, bahkan di beberapa race sebelumnya dia nggak finish atau DNF. Race tadi di Valencia, Bagnaia playing safe karena dia memang cuma butuh sedikit poin untuk bisa menjuarai. Sedangkan Quartararo harus bekerja keras karena memang dia harus bisa podium, dan setidaknya Bagnaia DNF atau jauh ketinggalan di belakang baru dia bisa menjuarai kejuaraan dunia. Tapi fair banget, seru banget kalau kalian nonton tadi itu, what a race banget. Dan sportif dan menyenangkan, entertaining banget. Salip-salipannya bahkan kayak Alex Rins, terus yang jatuh tadi Miller, terus ada Marquez juga jatuh, ya kan. Semua kayak sebelumnya katanya ada team order, who knows, ya kan. Tapi yang lebih seru itu sportivitas mereka nih. Salah satunya yang ditunjukkan oleh Quartararo pada saat Bagnaia menang, dia kasih selamat, dia datengin ke podium, dia peluk segala macam, bahkan tim-timnya. Wah, pokoknya itu tadi haru biru banget. Kalau kalian nonton race di Valencia tadi, itu bisa dibilang salah satu race yang mungkin akan menjadi sejarah di dunia MotoGP ya. Dulu gue sering banget nonton MotoGP, tapi setelah kepergian Valentino Rossi gue gak terlalu ngikutin lagi. Sampai di 4 race terakhir gue mulai tertarik lagi denger pertarungan antara Quartararo dan Bagnaia, yang dua-duanya adalah bisa dibilang baru kalau kita compare dengan Lorenzo Pedrosa, Valentino Rossi, Marquez dan lain-lain. Tapi memang season kali ini yang naik podium itu gonta-ganti. Bahkan di tahun lalu 2021 Quartararo yang naik sebagai juara dunia gak bisa mempertahankan gelar juaranya karena memang kompetitif banget, khususnya Francesco Bagnaia. Dan kita akan bahas jauh lebih lanjut keseruan tentang MotoGP 2022 ini. Emang top banget, keren sih. Kalau kalian tadi nonton race-nya itu memang keren banget deh pokoknya dalam berbagai hal ya, karena ini juga penentuan gitu. Kita nggak bisa tahu siapa yang menang, mau si Quartararo atau Bagnaia, kalau kita nggak nonton sampai selesai. Apapun bisa terjadi di MotoGP. Nah, ngomong-ngomong soal kejuaraan dunia nih, si Bagnaia sendiri sebelumnya dia pernah menjuarai Moto2. Nah, sekarang dia melengkapi trofinya dengan memenangkan kejuaraan dunia top kelas para raja MotoGP, ya kan? Nah, sementara ini agak sedikit sentimental. Kenapa gue bilang sentimental? Karena motor Italia, orang Italia, ya. Ini sesuatu hal yang memecahkan rekor. Kenapa gue bilang rekor? Karena sebelumnya di tahun 1972 ada seorang rider Italia dan motor Italia, namanya siapa gitu, dia ntar gue tulis di sini deh. Dia menjuarai kejuaraan dunia MotoGP itu 50 tahun silam. Dan hari ini Francesco Bagnaia mengembalikan hal itu setelah
Ini kalau ulang tahun udah ulang tahun emas ya, 50 tahun baru Ducati dan rider dari Italia, Italian Pride ibaratnya. Pulang kampung, wah pabrikan Italia, orang Italia kebayang dong euforianya seperti apa. Nah, si Francesco Bagnaia ini memecahkan salah satu rekor dunia tersebut yang memang tidak luput dari kerja keras tim. Ducati sendiri udah haus banget sama kejuaraan, tapi sebenarnya ini adalah obsesi, bisa dibilang obsesinya Valentino Rossi pada saat dia cabut dari Yamaha dan pindah ke Ducati. Di situ dia punya target, salah satunya itu orang Itali, pabrikan Itali bisa memenangkan kejuaraan dunia. Tapi sayangnya Valentino Rossi nggak pernah bisa menyelesaikan misi itu, atau bisa dibilang obsesinya dia dengan semua kemampuan dan kerja kerasnya. Umur nggak bisa bohong, rider muda juga gila banget tanpa rasa takut dan push to the limit semua ya. Pokoknya top banget deh race kali ini nih, bener-bener bersejarah banget. Italian Pride, pabrikan Italia dan Ducati, Francesco Bagnaia seorang warga negara Italia. Top deh. Kalau kalian nggak nonton, kalian wajib nonton di YouTube dimanapun replaynya, karena ini bersejarah banget nih. Gue udah lama banget tinggalin MotoGP seperti yang bilang tadi, tapi gara-gara ini penentuan dan ternyata cuman sempet terpikir apa ini konspirasi, masih sih bisa lepas gitu. I don't know ya kan. Kita nggak bahas itu, tapi yang pasti keren banget. Francesco Bagnaia ini adalah anak didiknya Valentino Rossi di VR46 Academy. Kita sama-sama tahu VR46 Academy ini adalah akademi balap atau sekolah balap yang didirikan oleh Valentino Rossi. Bisa dibilang di hal ini Rossi selain visioner, Rossi juga pengen punya bibit-bibit muda yang baru untuk menggantikan dia, karena dia sadar akan umurnya dan kemampuannya untuk bersaing dengan rider-rider muda khususnya dari Spanyol. Rossi concern banget nggak ada generasi penerus ya, walaupun banyak lah ada pembalap-pembalap Italia mungkin secara finansial juga bisa dibilang mampu nggak mampu. Hanya saja Rossi ini memang jiwanya di MotoGP, jiwanya di dunia balap khususnya. Jadi dia dirikan VR46 Academy ini selain untuk mencari bibit unggul yang dia bisa didik, sudah pasti dengan kedisiplinan yang tinggi, konsistensi, dan kekeluargaan. Karena Valentino Rossi mungkin secara personal orang yang asik banget untuk anak didiknya, khususnya Francesco Bagnaia, sampai dia berhasil menjuarai gelar dunia MotoGP. Itu sebuah pembuktian dari seorang Valentino Rossi bahwa bukan hanya dia, tapi dia bisa menciptakan atau dia bisa melahirkan pemenang-pemenang baru dari Italia ya. VR46 Academy ini mungkin muridnya banyak, kita akan bahas lebih lanjut nanti suatu saat. Tapi yang pasti selain Rossi pengen tetap terus berada di dalam track walaupun nggak di lintasan tapi ada di pit misalnya atau di pedok, dia terus pengen orang-orang Italia, khususnya anak muda Italia, mencintai MotoGP layaknya dia mencintai MotoGP, dan berharap banyak mungkin bisa mengalahkan rekornya, bahkan bisa lebih. Tapi hari ini VR46 Academy udah membuktikan bahwa mereka berhasil. Selain mereka punya tim satelit juga, tapi seorang didikan Valentino Rossi, jebolan VR46 Academy, Francesco Bagnaia, hari ini memecahkan banyak rekor dunia, yang salah satunya adalah orang Italia dan pabrikan motor Italia. Itu keren banget dan pasti buat Valentino Rossi sangat sentimental, dan gua nggak tahu gimana rasanya
lu punya murid atau lu punya anak didik terus menang dan banyak memecahkan rekor dunia, yang pasti Valentino Rossi hari ini atau malam ini lagi tersenyum bebas, lepas, ketawa-ketawa sama Francesco Bagnaia mungkin di range-nya dia. Pokoknya keren deh. Francesco Bagnaia keren, VR46 Academy keren, Valentino Rossi sudah pasti the living legend yang kita semua, nggak ada kayaknya orang di dunia ini yang nggak suka Valentino Rossi walaupun nggak suka MotoGP, walaupun pernah jadi rival ya, karena Valentino Rossi punya pribadi yang sangat perfect untuk dunia balap. Buat Ducati sendiri nggak kalah sentimentalnya dengan Valentino Rossi atau orang Italia yang lain. Buat Ducati sendiri udah haus banget akan gelar. Bisa dibilang masa kejayaan Ducati itu pada saat Ducati dikendarai oleh Casey Stoner, yang kita sama-sama tahu dia bukan warga negara Italia, tapi dia orang Australia. Jadi sedikit kurang ngeblend ya, atau secara nasionalis Ducati juga pengen motornya dia dimenangkan oleh seseorang yang sama kewarganegaraannya, yaitu Italia. Nah kan, hari ini terpecahkan setelah bisa dibilang kering kerontang 15 tahun. Pada saat Casey Stoner menjuarai kejuaraan dunia MotoGP di tahun 2007, itu terakhir kali Ducati naik podium sebagai juara dunia. Bayangin, 15 tahun. Penantian yang panjang, R&D yang menghabiskan dana mungkin triliunan kalau dirupiahin. Karena kita sama-sama tahu satu unit motor MotoGP yang mana itu adalah prototype, itu harganya udah pasti puluhan miliar, bahkan mungkin ratusan miliar kali, yang sebenarnya juga nggak dijual karena sebuah prototype. Tapi masa-masa itu dinantikan oleh Ducati 15 tahun. Lo bayangin 15 tahun orang udah naik turun podium Yamaha, Honda, khususnya pada saat si Marquez lagi gila-gilanya dengan Honda dan Vale lagi gila-gilanya dengan Yamaha. Ducati ketinggalan jauh banget. Walaupun di trek lurus gila banget karena dia mengedepankan speed dan memang liar. Mungkin nggak semua pembalap bisa ngejinakin Ducati, tapi hari ini Francesco Bagnaia membuktikan itu bahwa Ducati bisa ditunggangi dan memenangkan kejuaraan dunia setelah 15 tahun. Wow, penantian yang panjang dan riset yang gila-gilaan, tapi yang pasti tidak terlepas dari owner, teamwork, disiplin, persistensi si pembalap. Keren deh pokoknya. Hari ini bersejarah banget. Gue tuh gak bisa ngungkapin dengan kata-kata se-excited itu cerita MotoGP hari ini. Harmoni, mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan MotoGP in real life dalam satu kata. Gue sangat-sangat dipengaruhi oleh race MotoGP dulunya. Kenapa gue bilang dipengaruhi? Mood gue bisa berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk setelah race MotoGP atau sebelum race MotoGP. Bahkan ada satu kejadian yang hampir merenggut nyawa gue yang berhubungan dengan MotoGP. Jadi MotoGP in real life dalam versi gue itu banyak banget kaitannya. Kita diajarkan untuk jatuh bangun layaknya seorang pembalap yang dia jatuh bangun di dalam trek yang entah udah berapa ratusan kali, kita nggak pernah tahu. Tapi setiap rider kayaknya nggak ada tulang yang nggak patah selama dia jadi rider MotoGP.
Sama seperti kita di kehidupan nyata, di real life ya, nggak ada satu dari kita pun kayaknya yang nggak pernah gagal atau kecewa atau down dan seterusnya. Ibarat yang tadi gue bilang, jatuh bangunnya ya, kita pernah jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, dan mungkin seperti itulah siklusnya. Lalu relevansi lain tentang bagaimana MotoGP di dalam real life ya gue, itu push to the limit. Sama seperti rider yang sedang ngetes motornya untuk mencapai titik maksimal di belokan, kapan dia ngerem, seberapa keras dia harus ngerem, seberapa gas yang harus dibuka, seberapa gas yang harus ditutup, itu semua dimaksimalin, push to the limit. Makanya kita mengenal kata-kata high side atau down side di saat digeber abis keluar dari tikungan, motornya belum siap atau bannya belum siap, dia high side, kepental ke atas, atau pada saat dibelokan dia ngerem atau ngebuka gas terlalu besar, dia down side atau low side. Wow, kehidupan di dalam track sama kehidupan di luar track itu sama-sama push to the limit kalau buat gue. Kalau kita cocok logi ya, versinya gue, itu semuanya membutuhkan yaitu push to the limit. Maksimalin usaha lo, maksimalin pemikiran lo, maksimalin jaringan lo, yang kadang kalau nyampe di titik yang pas itu bisa boom. Tapi kalau kelewatan atau kurang, amsyong atau zong. Tapi kalau kita nggak pernah nyoba push to the limit, kita nggak pernah tahu batasan tersebut. Lalu relevansi yang lain tentang MotoGP in real life dalam versi gue, itu persistensi dan konsistensi. Rider-rider muda itu mungkin udah mulai balap dari umur 5 tahun. Bahkan ada yang sudah tua seperti Valentino Rossi, udah hampir seluruh hidupnya dia mengendarai motor atau balap motor. Kalau bukan tentang persistensi, nggak mungkin seorang rider bisa menjuarai kejuaraan dunia MotoGP, apalagi berturut-turut berkali-kali kayak Valentino Rossi. Itu sama di real life-nya kita. Di saat kita melakukan sesuatu tanpa persistensi, walaupun gue sendiri juga belum begitu-gitu banget, khususnya dalam pembuatan konten, bikin konten ini itu, belum bisa persistensi dan nggak konsisten, masih males-malesan, sudah pasti akan jauh dari gelar champion. Ini nasihat untuk diri gue sendiri ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian yang nonton atau yang denger. Self reminder deh kita sebut. Dan masih banyak hal lagi tentang MotoGP in real life yang pasti orang push to the limit, up and down, belum lagi setup, dimana kalau setupnya nggak tepat, kita di kehidupan nyata itu sama, bisa meledak di tengah jalan, bisa gagal di tengah jalan, salah mempercayai orang, atau dalam bisnis atau dalam pertemanan, seperti setup yang belum lengkap atau cocok atau ideal. Jadi banyak banget relevansi antara MotoGP sama kita in real life. Unpredictable sudah pasti. Seorang juara pun pada saat masuk track dia nggak pernah tahu dia masih bisa hidup atau mati, itu satu. Seperti yang dialami oleh si Kribo, siapa? Ya, temennya Valentino Rossi, gue lupa namanya. Ada juga orang Jepang, itu kalau bicara the worst case. Tapi yang terendah aja lu jatuh, lu nggak finish,
atau bermasalah, mechanical problem, dan seterusnya. Unpredictable banget, sama kayak kita ngejalanin hidup. Kita nggak pernah tahu besok gimana, kita nggak pernah tahu 1, 2, 3 tahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sejam, 2, 3 jam ke depan, dan apa yang menghambat kita. Banyak banget kalau kita mau bahas di sini, nggak cukup waktunya. Tapi yang pasti itu dia relevansi versinya gue tentang MotoGP and real life. I hope you enjoy the video. See you guys next time. Agam signing out.